Hai Wei, aku Kila Siotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak sekali. Seperti yang bisa kalian lihat, hari ini aku mau nge-share lagi resep makanan yang super duper gampang dan enak. Kali ini aku mau buat bolu tape yang super duper gampang kali. Dan seperti biasanya jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahan yang super duper gampang dicari ini. Yang pertama kita harus siapkan tape singkong, kemudian kita siapkan gula halus, kemudian kita persiapkan tepung terigu, lalu bahan selanjutnya itu ada minyak makan, terus ada 3 butir telur, kemudian ada SP, lalu yang terakhir ada baking powder. Dan selanjutnya untuk cara pembuatannya. Nah, untuk tahap pertama kita mau haluskan dulu tape singkongnya. Terus kita haluskan bener-bener sampai sehalus yang kita bisa. Terus nanti yang tengahnya itu, yang kayak bongkolnya itu kita buang. Lalu udah sehalus seperti ini, langsung aja kita sisihkan dan kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita langsung pecahkan 3 butir telur. Di sini aku pakai 3 butir telur ukuran kecil ya we. Kalau misalnya kalian punya ukuran yang agak besar, kalian hanya butuh 2 butir telur aja. Dan sekarang kita mau mixer telurnya sampai tercampur putih sama kuning telurnya dengan kecepatan mixer yang paling rendah sebentar aja. Kemudian sekarang langsung kita masukkan gula halusnya sedikit demi sedikit aja, jangan sekali semua. Lalu bakalan kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, ini aku udah ngerasa gulanya udah larut ke dalam telurnya. Sekarang aku mau tambahkan SP ke dalam telurnya. Lalu bakalan aku mixer dengan kecepatan yang masih tetap rendah. Nah, di sini kita mixer sekitaran 1 menit aja, sebentar dengan kecepatan yang masih rendah. Kita mixer terus. Kemudian setelah itu kita bakalan tambahkan lagi gula halusnya sedikit demi sedikit seperti ini. Ketika gula halusnya udah ditambahkan untuk kedua kalinya, ini kecepatan mixernya udah langsung aku tambah ya. Terus sekarang aku mau tambahkan lagi gula halusnya untuk terakhir kalinya, langsung aku naikkan lagi ke kecepatan paling maksimal mixernya. Lalu kita bakalan mixer beberapa menit sampai adonan telurnya ini putih mengembang dan meninggalkan jejak. Nah, di sini aku udah mixer adonannya sekitar 7 menit sampai benar-benar seperti yang bisa kalian lihat, adonannya meninggalkan jejak seperti ini. Langsung kita matikan aja mixernya dan kita tambahkan bahan selanjutnya yaitu tepung dengan cara diayak supaya nggak ada nanti yang bergerindil tepungnya waktu digabungkan dengan adonan telurnya. Nah, di sini juga tepungnya nggak sekali semua aku masukkan, aku ayak sedikit demi sedikit. Terus kemudian aku campur dengan menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah sebentar aja sampai agak menyatu. Kemudian selanjutnya aku tambahkan lagi tepung terigunya dengan cara diayak. Lalu aku mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Begitu seterusnya sampai nanti tepung terigunya habis. Ternyata setelah udah aku ingat-ingat, aku belum masukkan baking powdernya. Jadi sekarang aku masukkan baking powder dicampur dengan tepung. Sekarang aku ayak lagi dan aku masukkan ke dalam adonan. Kita ayak semuanya sampai benar-benar habis tepungnya. Kemudian sekarang kita mixer lagi dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Sebentar aja kita mixer, takutnya nanti adonannya jadi bantet kalau kelamaan. Dan untuk merapikan adonannya, aku pakai spatula seperti ini. Aku aduk semuanya. Di sini kita aduknya secara perlahan aja, pelan-pelan. Dan kemudian kita langsung tambahkan minyak makannya. Ini juga bertahap, jangan sekali semua ya. Kemudian langsung kita aduk lagi searah, pelan-pelan aja sampai benar-benar minyaknya nanti menyatu ke dalam adonannya. Kemudian selanjutnya di sini aku mau langsung tambahkan tapenya, tapi ini tapenya nggak sekali semua, sedikit demi sedikit. Langsung aku aduk lagi sampai benar-benar agak merata. Kemudian sekarang aku mau langsung masukkan lagi minyak makannya sampai habis. Lalu diaduk lagi, diputar searah sampai benar-benar minyaknya itu menyatu ke dalam adonan dan nggak ada yang menggumpal di bawah adonan.
Kemudian sekarang aku langsung tuangkan semua tapenya sampai habis, lalu aku aduk lagi sampai semua benar-benar tercampur merata. Kemudian langkah selanjutnya kita tuangkan aja adonannya ke dalam loyang yang udah diolesin dengan margarin. Aku pakai di dasarnya itu kertas roti supaya nanti waktu mengeluarkan bolunya lebih gampang. Dan ini semuanya langsung aku tuang, kemudian aku rapikan. Jadinya bakalan seperti ini. Kemudian aku kasih topping keju. Kalian bisa kasih topping sesuai dengan selera kalian aja. Setelah selesai kita hentak-hentakan seperti ini, langsung sekarang mau kita panggang di dalam oven dengan suhu 150 derajat. Aku pakai waktunya 60 menit pakai api atas bawah. Nah, ini dia hasilnya. Ini nggak gosong ya tapi ini karena aku mau memastikan ini benar-benar matang sampai ke dalam, aku tusuk pakai tusuk sate seperti ini. Kalau nggak ada yang lengket berarti udah matang sampai ke dalam. Ini di kamera warnanya benar-benar gelap, tapi sebenarnya di realnya ini kecoklatan matang sempurna. Dan sekarang waktunya untuk kita potong. Setelah kita potong seperti ini bener-bener teksturnya waktu dipotong aja super duper lembut kali. Kalian harus coba resep yang satu ini supaya tahu lembut yang aku maksud kayak gimana. Kalian bisa lihat, aduh ini bener-bener tapenya masih agak kelihatan. Dan ini cocok kali untuk kalian yang suka tape, dan ini harus kalian buat di rumah. Bahannya gampang, buatnya gampang, pokoknya nggak ada yang susah kalau buat bolu tapi yang satu ini. Bolunya benar-benar super duper menggugah selera. Ini bolunya nggak kering yang kayak seret kayak gitu, enggak. Ini bolunya masih basah, tapi bukan basah yang nggak mateng kayak gitu loh. Pokoknya ini enak kali, kalian harus coba di rumah. Ini nggak seret sama sekali. Sekarang seperti biasanya aku mau icip-icip dulu bolunya, dan kalian bisa lihat ada tekstur-tekstur tapenya masih kelihatan, dan ini super duper lembut kali, selembut itu. Aduh, kalian harus coba bolu ini, harus wajib. Sekarang aku mau coba dulu ya. Ini waktu dimakan bener-bener lembut, bener-bener selembut itu dan gak seret sama sekali. Kalian bisa lihat lembutnya. Sekarang aku mau lanjut makan dulu. Kalian jangan lupa cobain bolu yang satu ini di rumah, harus dan wajib, karena ini super duper gampang kali. Semua orang pasti suka, mau yang anak-anak, remaja, dewasa, opung-opung pasti suka semuanya. Jadi kalian harus buat resep yang satu ini di rumah ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian udah buat ini di rumah, jangan lupa tag aku di Instagram, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini, dan channel ini semakin berkembang. Dan see you di video-video selanjutnya. Bye bye.